ayo teman-teman di luar sana sekiranya menggali potensi apa sih yang ada dalam diri kita, ayo kita keluarkan. Kita gali kreativitas yang ada dalam diri kita untuk kita menghasilkan cuan. Oke. Yang paling penting lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa pentingnya kita berkolaborasi semua pihak, karena UMKM ini bisa tumbuh bukan hanya sekedar kemauan, bukan hanya sekedar punya mimpi, tapi ada supporting dari semua pihak. Ketika itu bisa terjadi, insya Allah di Kabupaten Muna ini UMKM pasti akan bangkit. Terus yang kemudian rakyat juga ekonominya semakin tumbuh berkembang, dan tentu itu menjadi penanda kesejahteraan masyarakat kita di Muna khususnya dan umumnya di Sulawesi Tenggara. Oke? Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita bersama dengan Kak Mus. Bu Musdalifah ini adalah sosok yang memiliki kepedulian yang kuat dalam mengorganisir kelompok UMKM di Kabupaten Muna khususnya. Hari ini kita akan berbincang banyak terutama soal pengembangan sektor UMKM di Muna, termasuk mungkin cikal bakal lahirnya rumah BUMN di Muna ini yang mengakomodasi seluruh kepentingan UMKM di Kabupaten Muna. Mungkin kamu bisa dijelaskan atau dikasih gambaran ke kita soal awal mula sehingga pertama mungkin rumah BUMN ini, atau bagaimana kamu memulai mengorganisir kelompok-kelompok UMKM ini. Oke. Terima kasih Bang Jai. Kami tuh sangat bersyukur dan thank you ini atas kehadirannya Bang Jai, karena biar bagaimana beliau adalah salah satu milenial yang alhamdulillah wa syukurillah saat ini beliau di DPD RI yang sekiranya ke depan bisa sangat memperhatikan UMKM di Kabupaten Muna. Pada khususnya ini kebetulan Bang Jai juga ini putra daerah. Dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan yang terakhir kali untuk kami berdua, tapi kita berharap ke depannya semoga Bang Jai selalu hadir untuk pelaku UMKM di Kabupaten Muna, khususnya binaan Rumah BUMN PLN Muna. Jadi gini Bang Jai, asal muasalnya ini Rumah BUMN PLN Muna ini didirikan itu November 2020. Di mana itu PLN ini mungkin dari kementerian ya, saya seperti itu saya tidak tahu jelas kenapa sampai ini ya. Yang jelas sampai di Rumah BUMN ini alhamdulillah PLN mempercayakan kepada saya, PLN Surabaya unit induk wilayah. Nah, mereka percayakan kepada saya sebagai koordinator Rumah BUMN PLN Muna. Dan kenapa saya sangat antusias untuk untuk bergabung mengembangkan Rumah BUMN PLN Muna ini, karena saya ini gini Bang Jai, saya ini lama di Jakarta ya, pas balik ke Muna ini sedih sekali, perputaran ekonomi itu nggak ada. Dan saya pada saat ada tawaran untuk mengembangkan menjadi koordinator di Rumah BUMN PLN Muna ini, saya langsung terima Bang Jai, karena saya pikir ini manusia yang terbaik itu kan kita ini manusia yang bisa berbuat untuk orang banyak khususnya. Jadi saya tidak pikir panjang kemarin, saya langsung bergabung untuk mengembangkan Rumah BUMN PLN Muna. Dan alhamdulillah Bang Jai, dengan berdirinya jalan ini, binaan kami ini begini. Di Kabupaten Muna ini kalau Bang Jai search di Google itu data UMKM Kabupaten Muna itu kurang lebih 18.000. Setelah kami verifikasi Bang Jai, ya kurang lebih saat ini ya kurang sekitar 500 lah. 500 ya. Ya 500 ya, karena sampai dengan Juni 2024. Ya karena kan tugas saya di sini sebagai koordinator itu kami kan memfasilitasi kebutuhan UMKM. Jadi kita tiap bulan itu ada target. Nah, jadi alhamdulillah di 2024 ini kurang lebih 13 UMKM akan naik kelas. Seperti itu.
Mungkin Naik kelas itu misalnya dari apa ke mana? gini, UMKM naik kelas itu syarat dari manajemen ya, rumah BUMN itu mereka memiliki legalitas usaha. Legalitas usaha itu berarti kan pertama itu ID card-nya mereka sebagai pelaku UMKM itu ada nomor izin berusaha. Setelah itu untuk makanan minuman kita melompat ke PRT, pangan industri rumah tangga. Karena di Kabupaten Muna ini Bang Jai, kita kan tidak ada badan POM ya. Jadi adanya PRT di bawah naungan Dinkes. Jadi dengan adanya PRT, label PRT itu untuk pelaku UMKM yang makanan minum itu sudah cukup. Langkah selanjutnya untuk keabsahannya legalitas itu ke halalnya, sertifikat halal. Dan terakhir haki atau brand untuk masing-masing produk binaan kami di sini. Seperti itu. Itulah tingkatan untuk naik kelas. Kalau sampai sejauh ini secara keseluruhan kan tadi kurang lebih diverifikasi kurang lebih sekitar 500 UMKM. Apakah ini secara keseluruhan semua di bawah binaan Rumah BUMN PLN Muna ini, atau ada misalnya ikhtiar pengembangan lagi sehingga UMKM apakah bisa bertambah termasuk naik kelas seperti tadi? Bagaimana itu kira-kira gambarannya? Oh ya pasti. Karena di manajemen dari Rumah BUMN PLN Muna, Sulsel Rabar ya, di unit induk wilayah PLN, Sulsel Rabar itu kami memang ditargetkan Bang Jai. Setiap bulan itu harus ada UMKM yang terdaftar ke kami. Baik itu personal maupun itu kelompok. Kelompok itu biasanya itu kami ke desa-desa. Seperti itu. Jadi kalau ini hitungan hitungan kasar ya. Itu yang saya tadi bilang itu 500 itu individu. Saya tidak hitung itu untuk kelompok di desa-desa. Desa-desa itu biasanya kan kayak salah satu desa itu kayak Liang Kaburi ya. Itu di sana kurang lebih 100. Tapi yang kita daftar di sini kan cuma satu aja, ketua kelompok yaitu kepala desa. Seperti itu. Ya. Secara umum ini kan Rumah BUMN lebih tepatnya memfasilitasi. Ya. Kalau kamu sebagai koordinator Rumah BUMN Muna melihat perkembangan UMKM di Muna itu seperti apa? Misalnya ini kan perkembangan UMKM juga terlepas dari soal kreativitas atau keinginan misalnya orang per orang. Itu kan tentu dibutuhkan sentuhan-sentuhan atau dorongan dari misalnya pemerintah daerah. Kalau pada sisi ini kamu melihat perkembangan UMKM di Muna seperti apa? Oke, terima kasih Bang Jai. Alhamdulillah wa syukurillah sejak tahun 2020 didirikannya Rumah BUMN ini, pemerintah Kabupaten Muna sangat mensupport kami Bang Jai. Jadi kayak tadi untuk PRT kan kita ke Dinkes. Ya, jadi di teman-teman di Dinkes itu sangat mensupport. Seperti itu. Jadi kalau untuk dibilang ini pengembangan UMKM, kita Rumah BUMN itu sinergik. Ya, jadi apa yang tidak diberikan ke pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah daerah, Rumah BUMN berikan. Misal contoh, saya boleh ambil contoh ya? Ya. Nah, seperti ini Bang Jai. Teh kelor. Ya, kayak teh kelor ya. Teh kelor ini saya dapatin teh kelor ini dari Dinas Pertanian. Jadi mereka ini adalah kelompok tani. Jadi dari Pak Kadis Pertanian menyerahkan ke kami, tolong dibantu bagaimana caranya teh kelor ini bisa menjadi UMKM naik kelas. Jadi semua legalitasnya kita support dan termasuk kemasannya Bang Jai. Jadi ini kolaborasi antara Rumah BUMN Muna dan Dinas Pertanian Kabupaten Muna. Di sini ada, di logo ini ada Bang Jai. Seperti itu. Begitupun juga dengan herbal biji kelor dan lain-lain. Dan kalau pada sisi produk ini berapa ini yang sudah ada misalnya di sini nih? Oh itu tadi. Kurang ini kan ini yang 13 tadi. 500 itu. Yang 500 itu semua? Iya, sudah ada produk. Terus mungkin tentu kan selain menjadi koordinator Rumah BUMN ini, PLN Muna ini, tentu kan kamu juga punya bayangan soal orientasi pengembangan UMKM Kabupaten Muna ini seharusnya diarahkan seperti apa. Tentu kan kamu punya bayangan-bayangan soal terlepas dari misalnya visi yang sudah dibangun di Rumah BUMN sendiri,
kamu secara personal kan Iya. keliling ke desa-desa untuk istilahnya mencari produk-produk UMKM sehingga didorong untuk naik kelas. Bayangan pengembangannya seperti apa? Ini kan akan berhubungan dengan istilah kebangkitan UMKM dan perekonomian di Muna. Iya. Terima kasih Bang Jai. Saya itu mimpinya kayak tadi Bang Jai. Iya. Itu mimpinya itu bagaimana caranya sih di Muna ini yang tadinya itu gelap jadi terang. Ya dengan adanya PLN ini ya. Terus yang tadinya mungkin ini Kabupaten Muna tidak terkenal, jadi terkenal dengan produk-produk para pelaku UMKM ini sendiri. Jadi saya itu bermimpi dan selalu mengingatkan binaan-binaan saya ini bahwa jangan menjadikan produk mereka ini cuma sekedar hobi Bang Jai. Tapi harus mindsetnya mereka itu dirubah. Jadi produk yang mereka hasilkan ini itu sebagai mata pencaharian. Sehingga kalau mereka sudah meyakini dirinya bahwa oh ini sebagai mata pencaharian saya. Jadi kalau saya tidak berbuat atau nanti ada order baru mereka berbuat, mereka mau makan apa Bang Jai? Jadi itu. Jadi itulah mimpi saya di sini. Jadi insya Allah mudah-mudahan pelaku UMKM binaan saya ini bisa sinergik dan saya satu pemikiran dan saya jangan sampai mereka cuma berharap bantuan dari pemerintah, bantuan dari Bang Jai nanti sebagai DPR RI untuk mereka, tapi mereka itu harus aktif juga, aktif dalam arti sama-sama bermimpi lah. Saya punya tekelor atau saya punya produk ini, ya kan? Saya bisa sukses karena itu. Seperti itu. Itulah mimpi saya dan mimpi UMKM di Kabupaten Muna. Oke. Terus mungkin yang paling akhir ya, saya ingin tahu juga dari kamu soal harapan-harapannya sama entah itu pemerintah kabupaten, terus yang pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal tentu pengembangan UMKM kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Harapannya ya. Terima kasih Bang Jai. Saya ini intinya begini, sangat bersyukur sekali. Saya saya bingung itu mau ngomong seperti apa. Yang jelas itu alhamdulillah wa syukurillah ada orang Muna yang di DPR RI ya. Karena itu menjadi tolak ukur kita Kabupaten Muna untuk bisa fight ke depannya. Begitupun dengan binaan-binaan ini, saya selalu memberi semangat mereka bahwa jangan takut untuk berbuat. Karena kita ini orang Muna ini disupport. Ya kan? Jadi saya itu berharap semoga sinergiknya, kolaborasinya kita semua ini pusat, provinsi, daerah, itu nanti outputnya untuk UMKM. Jadi bukan Musdalifah yang terkenal Bang Jai, tetapi para pelaku UMKM. Itu aja saya punya harapan ke depannya. Mungkin paling akhir mungkin kita bisa dikasih kata-kata inspirasi lah untuk khususnya teman-teman UMKM biar tentu menjadi inspirasi, terus yang kemudian punya mimpi dan yang paling penting kan mengajak semua pihak untuk ya tahu secara khusus seluruh produk UMKM di Muna. Kata-kata motivasi lah. Harapan-harapan untuk ke depannya ya. Iya, maksudnya untuk teman-teman UMKM bukan hanya di Muna tapi di seluruh Sulawesi Tenggara. Semacam ya support psikologi juga lah. Biar mereka terus semangat, terus yang kemudian tidak berhenti bermimpi. Ya, terima kasih Bang Jai. Kata-kata mutiara ya. Ayo teman-teman di luar sana sekiranya menggali potensi apa sih yang ada dalam diri kita, ayo kita keluarkan. Kita gali kreativitas yang ada dalam diri kita untuk kita menghasilkan cuan. Yang paling penting lagi-lagi saya ingin menegaskan bahwa pentingnya kita berkolaborasi semua pihak karena UMKM ini bisa tumbuh bukan hanya sekedar kemauan, bukan hanya sekedar punya mimpi, tapi ada supporting dari semua pihak. Ketika itu bisa terjadi, insya Allah di Kabupaten Muna ini UMKM pasti akan bangkit. Terus yang kemudian rakyat juga ekonominya semakin tumbuh berkembang dan tentu itu menjadi penanda kesejahteraan masyarakat kita di Muna khususnya dan umumnya di Sulawesi Tenggara. Oke?